ونترك من يفجره. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda, Komplek Departemen Luar Negeri, rahimakumullah. Khusus yang saya hormati segenap asatidah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat. Mohon maaf saya tidak menyebutkan namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Wa khusus bidzikr akhi fillah Ustaz Aliyuddin yang selalu menjadi wasilah saya bisa bermuajah, bersilaturahim membersamai jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda pagi hari ini. Syukran wa jazakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah di majlis mulia ini, majlis ilmu. Kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum saya lanjut saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah kata Rasul dalam sabdanya tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat, semoga di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ayo terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makanu, dimanapun mereka belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semuanya yang hadir pagi hari ini di majlis mulia ini, di rumah Allah ini, kita juga mohon kepada Allah semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita semuanya dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Ayo saya mengajak, terus kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, wa fi anha'il alam. Ini Zionis Yahudi laknatullah alaihim masih terus membombardir saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah. Bahkan ketika mereka sudah berada di kamp-kamp pengungsian, di bawah tenda-tenda yang sederhana itu masih saja dibombardir oleh laknatullah Zionis Israel. Kita doakan, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, mujahidin mujahidat fi anha'il alam, saudara-saudara kita di Libanon, di Yaman, di Iran, semoga mereka semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Allah berikan kekuatan, Allah catatkan kemenangan. Bitilkan niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nabi, kita lanjut kajian kita di buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin di bab bayanu wadhaifil mursyid wal muallim, kemudian fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirah wa ulama'is su'. Masyaallah muslimin. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa perhitungan kalender Hijriyah pagi hari ini 29 Desember 2024 bertepatan dengan 27 Jumadal Akhir 1446. Insya Allah di Selasa malam Rabu tengah malam kita akan melepas kepergian 2024 memasuki tahun miladiyah 2025. Mudah-mudahan 2025 bagi kita semuanya menjadi jauh lebih bagus ketimbang 2024. Dan jika perhitungan kalender Hijriyah Jumadal Akhir hanya sampai 29, berarti Selasa malam Rabu masuk waktu maghrib kita juga sudah akan beringsut dari Jumadil Akhir ke Rajab. Karena bulan Hijriyah itu hitungannya tatarawahu baina tis'in wa isyrin ila thalasin. Bulan Hijriyah itu kisarannya 29-30. Jika hitungannya bulan Jumadil Akhir hanya 29, maka malam tengah malamnya kita melepas kepergian tahun 2024 ke 2025, tapi masuk waktu maghribnya kita juga sudah akan beringsut meninggalkan Jumadil Akhir masuk Rajab 1446. Kalau sudah masuk Rajab, Ramadan fi atabatil bab. Ramadan sudah di ambang pintu. Ya Allah, kami mohon kepadamu panjangkan umur kami, sehatkan badan kami ya Allah. Pertemukan kami dengan bulanmu yang amat mulia, Ramadan 1446 Hijriyah. Masyaallah muslimin. Tadi di salat subuh saya membaca surat Al-Hasyr ayat 18. Ini biasanya ayat ini dijadikan acuan, rujukan orang-orang di penghujung tahun untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, atau biasa juga disebut dengan refleksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk menyongsong hari esok. Al-Quran menggunakan kata-kata lighad, hari esok. Maksudnya adalah kiamat. Setiap jiwa, setiap diri, perhatikan, lihat. Apa sih yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong yaumal ghad, hari esok, maksudnya kiamat. Kenapa Al-Quran menggunakan kata-kata ghad? Karena kiamat semakin hari itu semakin mendekat. Dan ulama juga mengatakan bahwa kiamat tahaqqaqa wujuduhu ay tahaqqaqa wuqu'uhu. Pasti terjadi. Cuma introspeksi kita, ayo lihat kembali, perhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk menyongsong hari esok yang kekal abadi. Lakukan muhasabah. Lakukan introspeksi diri, evaluasi diri, refleksi diri. Apa sih yang sudah kita lakukan di 2024 ke 2025? Masyaallah muslimin, sebetulnya muhasabah itu tidak mesti harus di akhir tahun. Enggak. Ulama mengatakan muhasabah boleh saja dilakukan kapan dan dimanapun. Ada muhasabah qoblal amal, ada muhasabah indal amal, ada muhasabah ba'dal amal. Kalau qoblal amal itu artinya sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, muhasabah. Pikirkan dulu matang-matang. Apalagi kalau seseorang sudah menjadi public figure. Karena kalau dia tidak muhasabah sebelum dia berucap, sebelum dia bertindak,
Jangan-jangan nanti ada penyesalan kemudian. Setelah terucap, setelah dia lakukan, menuai badai. Belum lama ini di antara misalkan seorang dai, pendakwah, Gus Miftah. Dalam sebuah tabligh akbar, dia seakan itu mengolok-olok atau mempermainkan si penjual es. Namanya Surah Haji. Dengan kata-katanya menuai badai itu. Jika dia mengatakan dia didol goblok, karena dijual esnya. Masyaallah muslimin, nyatanya menuai badai dia. Netizen di mana saja menyerang dia. Bahkan ujung-ujungnya sampai dia harus melepaskan jabatan yang baru saja diberikan oleh Prabowo. Dia public figure. Maunya apapun yang akan kita ucap, apapun yang akan kita lakukan, apalagi kalau sudah menjadi public figure seperti beliau, adalah lakukan muhasabah. Fakir kalau dalam bahasa Arabnya, fakir qabla an ta'zim. Pikirkan baik-baik sebelum kita membulatkan tekad untuk melakukan, untuk mengucapkan. Tapi ada saja orang yang mengatakan, oh Gus Miftah itu wali katanya. Buktinya apa? Surah Haji itu yang dilecehkan, malah justru sekarang mendapatkan banyak kenikmatan. Biasalah katanya, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa suatu kaum justru mendatangkan faedah buat kaum yang lain. Mungkin Gus Miftah saat itu menyesali yang dia ucapkan. Sampai dia mengharuskan untuk melepas jabatannya yang baru saja diberikan oleh Prabowo. Tapi masyaallah muslimin, lihat Surah Haji. Kalau semula dia tinggal di gubuk yang sangat-sangat sederhana, sekarang bantuan mengalir. Rumahnya sudah direnovasi. Semula dia nggak punya mobil, sekarang dia punya mobil. Bantuan itu subhanallah dari puluhan juta sampai ratusan juta. Bahkan orang nggak henti-hentinya itu mengajak dia untuk berangkat umrah. Bukan cuma dia, keluarganya semuanya. Masyaallah muslimin, ayo lakukan muhasabah qoblal amal. Yang kedua ada muhasabah indal amal. Artinya tengah berjalan, tengah berlangsung, lakukan muhasabah. Contohnya misalkan sekian lama kita berumah tangga, ayo lakukan muhasabah. Sudahkah kita perjalanan rumah tangga ini sebaik seperti kita di awal membina rumah tangga? Kita mungkin begitu santun terhadap anak dan istri kita, tapi sekarang kenapa menjadi berubah? Ada sekolah, awalnya dia sekolah ini bagus, banyak peminatnya, muridnya pun subhanallah. Tapi akhir-akhir ini saya lihat sekolah itu mulai ditinggal. Karena gurunya itu cuma menjadikan sekolah itu sebagai tempat transit. Kenapa? Karena kesejahteraan gurunya itu tidak dipikirkan. Kurang dipikirkan. Padahal guru-gurunya itu tinggal di Jakarta. Masyaallah muslimin, akhirnya guru-gurunya itu menjadikan sekolah ini sebagai tempat transit aja. Kalau ada yang lebih menjanjikan, ditinggal sekolah tersebut. Implikasinya apa? Murid-muridnya meninggalkan sekolah itu juga. Sekarang setiap tahun ajaran baru dapat satu kelas saja sudah bagus. Padahal dulunya begitu maju sekolah tersebut. Lakukan introspeksi diri, evaluasi. Kenapa sampai begini? Kalau enggak, akan hancur. Ini namanya muhasabah indal amal. Ada organisasi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bagus perjalanannya. Tapi kemudian mengalami semacam degradasi. Penurunan nilai, kualitas. Lakukan muhasabah. Nah, yang sering dilakukan orang adalah muhasabah ba'dal amal. Nah, seperti misalkan di penghujung tahun. Nah, padahal ini kan berjalan dari Januari, di penghujung tahun. Nah, bersimpuh duduk dia dengan saudara-saudaranya. Tapi ini sebetulnya alhamdulillah, kegiatan muhasabah di penghujung tahun ini sebagai tandingan kegiatan-kegiatan hiburan. Nah, apalagi kalau di Jakarta. Hiburan itu panggung-panggung hiburan itu dari sekitar Sudirman itu sampai dengan Monas, bahkan sampai dengan Ancol. Panggung-panggung hiburan begitu meriah. Hotel-hotel di sekitar Monas itu udah full booking. Bahkan yang lebih ironis itu peredaran misalkan minuman keras dan narkotika begitu masif. Dan na'udzubillahnya, ada anak-anak muda yang menjadikan peralihan tahun itu sebagai ajang untuk melakukan seks bebas. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah sudah ada tandingannya.
Masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis taklim menyelenggarakan zikir bersama. Baca ayat-ayat Al-Quran. Lakukan muhasabah. Alhamdulillah. Ayo lakukan muhasabah. Masyaallah muslim, apa yang harus kita muhasabah? Paling tidak, lihat hadis Rasul. La tadhalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki seorang hamba dia tidak akan bergeser dari tempat berdirinya nanti di hari kiamat. Sampai ditanya oleh Allah akan 4 hal. An umrihi fima afnah, an jismihi fima ablah, an ilmihi madza amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Lakukan muhasabah. An umrihi fima afnah, dikasih umur untuk apa dia habiskan. An jismihi fima ablah, dikasih kesehatan fisik yang sempurna, untuk apa kita gunakan? Alhamdulillah. Banyak kan saudara-saudara kita mengklaim dirinya sebagai muslim mukmin, tapi begitu datang panggilan subuh dia tidak tergerak. Jangan-jangan masih ternina bobokan saat ini di tempat tidurnya. Alhamdulillah kita bangun. Kita berdoa, kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita ambil wudhu, kita gerakkan kaki kita langkahkan ke tempat ini. Diganti langkah-langkah kita nanti oleh Allah dengan waras min warasil jannah, tanaman-tanaman surga. Ini ditanya semuanya. An ilmihi madza amila bih. Duduk di majelis ilmu nanti ditanya, apa yang sudah kita lakukan dengan ilmu kita? Hati-hati, orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Babnya nanti ini afatul ilm. Alamat ulama'il akhirah. Ada ulama-ulama yang ba'adinahu bid dunia, yang menjual agamanya untuk dunia. Mari kita. Kalau yang seperti itu lakukan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan dengan ilmu kita? Orang yang berilmu tapi dia tidak mau mengamalkan, di Matnuz Zubah itu dia akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Wa alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Tapi kalau begitu Ustaz, saya nggak mau punya ilmu dah. Takut nanti disiksa. Orang yang tidak berilmu pun jangan-jangan ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Wa man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ada orang beramal tapi dia tidak punya ilmu, jangan-jangan amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama dalam sebuah pengajian, ini kan kita sholat udah sekian lama. Maka dulu ada sahabat Hudzaifah itu melihat orang yang sholat lalu nanya sama orang tersebut, berapa lama anda sholat seperti ini? Kam kanat hadhihi sholatuka? Orang itu menjawab, sejak 40 tahun yang lalu kami begini. Kata Hudzaifah, la tutimu anta ruku'aka wala sujudaka. Kamu tidak sempurnakan ruku' dan sujudmu. In mutta anta wa hadhihi salatuka mutta anta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu wafat, salat kamu seperti ini kualitasnya. Saya khawatir, kata Rasulullah, kamu wafat tidak dalam keadaan fitrah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah pengajian saya tanya sama jamaah itu. Ini kan diantara syarat sahnya salat itu seseorang itu harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Saya tanya sama jamaah ini, kalau kita sholat, di ruku kita, di sujud kita, di duduk antara dua sujud kita, di i'tidal kita tidak membaca apa-apa, diem aja. Ruku, tinggal ruku. Sujud, tinggal sujud. Tapi kita nggak baca apa-apa. Duduk antara dua sujud, nggak baca apa-apa, diem aja dia. I'tidal juga begitu. Saya tanya, sah nggak sholatnya? Sah nggak kira-kira sholatnya? Sah sholatnya. Yang rukun itu sujudnya, rukunya, duduk antara dua sujudnya, i'tidalnya, bacaannya itu sunnah. Ada orang sholatnya dia tidak baca tasyahudul awal karena mungkin lupa. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya karena tasyahudul awal itu sunnah. Bahkan ada orang begitu dia tasyahudul awal lupa, dia berdiri, sudah tegak dirinya, lalu duduk lagi. Nah itu yang rusak sholatnya. Tasyahudul awal,
Seharusnya dia duduk, dia diri. Allahu Akbar, dia lupa. Begitu sudah berdiri, baru ingat dia. Saya belum tasyahudul awal, dia duduk. Batal sholatnya. Ini kan ilmu. Jadi orang kalau beramal tidak dibarengi dengan ilmu, rusak amalannya. Ayo introspeksi diri. Nah kalau sudah berbicara tentang harta, an mali min aina tasabahu wa fima anfaqu. Dari mana kita dapat dan untuk apa dibelanjakan? Rasul bilang nanti yang pertama sekali masuk ke dalam surga itu, orang-orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin dulu, baru orang-orang kaya. Kenapa? Karena dia tidak ada yang dihisab. Yang punya mobil dengan yang tidak punya mobil, kalau sama-sama solehnya, maka yang tidak punya mobil duluan. Yang punya HP dengan yang tidak punya HP, kalau sama-sama solehnya, yang tidak punya HP duluan. Yang HP-nya 2 dengan yang HP-nya 1, kalau sama-sama solehnya, yang HP-nya 1 duluan. Karena semuanya akan dihisab oleh Allah. Ayo lakukan muhasabah. Ayo, bagaimana sih caranya muhasabah? Pilih waktu yang paling tepat buat kita. Tidak mesti harus misalkan di penghujung tahun. Bangun tengah malam, sholat, lalu kita muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Kalau perlu menangis, nangis katanya. Karena ada 2, mata itu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut sama Allah. Yang kedua, mata yang begadang, melek karena dia berjaga di wilayah kaum muslimin supaya tidak diserang oleh lawan-lawannya. Itu mata-mata yang seperti itu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Atau hadis yang seperti ini, ma min syai'in ahab ilallah subhanahu wa ta'ala min qatrataini. Ada 2 tetesan yang begitu dicintai oleh Allah. Qatratu dam'in min khasyatillah. Tetesan air mata. Karena takut khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bangun malam meneteskan air mata karena salah dosa. Kita merenung. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itu air mata yang tumpah itu bisa memadamkan gejolak api neraka. Yang kedua, tetesan darah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari waktu yang tepat buat kita. Berikan catatan-catatan. Tahun ini 2024 apa sih yang sudah saya lakukan? Masyaallah muslimin, saya hampir tiap malam Jumat itu di tempat saya itu ada baca Yasin bersama-sama. Baca Yasin sama-sama. Semuanya bareng. Suatu hari kita rubah bacanya itu, misalkan saya 2 ayat, pindah 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Dari sekian banyak orang yang setiap malam Jumat itu mengikuti, ternyata sekian banyak juga orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Nggak bisa dia baca Al-Quran. Allahu Akbar. Padahal kata ulama-ulama, temukan katanya manisnya keimanan di 3 hal. Tafaqqadil halawata fi 3 asya. Tafaqqadil halawata fi shalah. Tafaqqadil halawata fil Quran. Tafaqqadil halawata fi dzikr. Temukan manisnya keimanan dalam sholat kita. Ini kalau ada orang gini hari belum bangun, begitu dia terbangun dia tidak pernah merasa bersalah. Biasa saja hidupnya. Berarti dia sudah tidak lagi mendapatkan manisnya keimanan. Tapi kalau dia terbangun, ya Allah, dia menyesal, kenapa saya sampai terlambat seperti ini. Dia sesali itu. Dia nggak bisa berjamaah. Itu berarti dia sudah mendapatkan manisnya keimanan. Ayo bercermin sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar suatu sore, sholat asar itu sebelum sholat, mampir di kebun kurmanya. Begitu dia keluar dari kebun kurmanya, ternyata orang-orang sudah selesai sholat asar. Langsung dari mulutnya itu kalimatul istirja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, kata Sayyidina Umar. Fatatni sholatul asri jama'atan.
Kita nggak pernah istirja karena mungkin ketinggalan sholat. Biasa-biasa aja, tapi bagi Sayyidina Umar, ketinggalan sholat itu musibah besar. Maka dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sore ini Sayyidina Umar ketinggalan sholat asar berjamaah. Sebabnya apa? Pohon kurma yang buahnya saat itu sedang ranum-ranumnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Dia kumpulkan saudara-saudaranya kaum muslimin, lalu dia bilang, sebagai tebusannya, aku sedekahkan kebun kurma ini. Allahu Akbar. Itu orang sudah merasakan manisnya keimanan. Ada orang datang azan, dia asik aja dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Nggak peduli dia. Belum merasakan manisnya keimanan. Tafaqqadil halawata fil Quran. Temukan manisnya Al-Quran. Temukan manisnya keimanan dalam Al-Quran. Saya yakin antum yang punya handphone dengan Androidnya itu kalau udah mau berangkat kemana-mana ada yang tertinggal. Baru keluar rumah tertinggal handphonenya, balik lagi. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Katakan dari Jumat kemarin, sudahkah Al-Quran yang seharusnya itu menjadi petunjuk buat kita, hudan lil muttaqin, kita baca, kita tadaburi, kita amalkan. Nanti ada lagi tafaqqadil halawata fi dzikr. Temukan manisnya keimanan dalam zikir-zikir kita itu. Sengaja zikirnya tadi pendek. Ustaz Ali, biasanya zikirnya kalau subuh hari-hari biasa itu tahlilnya sampai berapa? Kira-kira kalau tahlilnya sampai 100 kali masih ada nggak jamaahnya? Ada pesantren, itu zikirnya semua guru muridnya itu kalau pagi subuh zikirnya tahlilnya 1000 kali. 1000 kali. Allahu Akbar walillahi. Zikir. Bahkan ada orang-orang dalam hadis ini yang berzikir tanpa pernah meminta dia. Kalau orang saya minta, dia nggak minta, dia zikir aja, istighfar, bertasbih, bertahmid. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma sa'alahu sa'ilun. Yang sibuk berzikir sampai dia nggak meminta. Orang-orang minta, dia nggak minta, dia cuma berzikir. Nah, syai'al muslimin, apa kata Rasul? Aku berikan dia, ini hadis qudsi, kata Allah di hadis qudsi tersebut, aku berikan orang yang berzikir tanpa meminta ini yang terbaik yang diminta oleh orang yang meminta. Jadi kalau dia nggak zikir, seperti hatinya itu ada sesuatu yang hilang. Itu orang yang menemukan manisnya zikir itu. Lakukan muhasabah, cari waktu. Nah, kemudian ini hubungan kita dengan Allah perbaiki, hubungan kita dengan sesama anak manusia juga begitu. Lebih-lebih sama orang tua. Itu keramat berjalan tuh. Sampai ketika Rasul nanya, mahaqqul walidain alal walad, apa sih hak orang tua? Dan itu kewajiban anaknya. Rasul bilang dengan tegas, huma jannatuka wa huma naruka, orang tuamu itu surgamu, nerakamu. Kalau kita baktikan surga, kalau kita durhaka neraka. Bahkan Rasul menantang tuh pendurhaka sama orang tuanya. Wal ya'malil 'aqu ma syaa an ya'mal wa lan yadkhulal jannah, kata Rasul. Silahkan orang yang durhaka sama orang tuanya itu lakukan amal soleh apa saja. Lakukan qiyamul lail, lakukan puasa sunnah. Lakukan atau bayarkan sedekah. Silahkan banyak berzikir, tapi durhaka sama orang tua, apa kata Rasul? Dia tidak akan pernah masuk surga. Dan yadkhulal jannah. Ayo lihat lagi hubungan kita dengan orang tua kita. Bakti itu kan tidak mesti harus orang tua kita masih hidup. Sudah meninggal pun kita masih bisa membaktikan. Paling tidak dubura kulli salatin fardiyah, selepas salat fardu kita doakan orang tua dengan ucapan rabbighfirli wa liwalidayya. Orang yang nggak mau mendoakan orang tuanya, kata sahabat-sahabat Nabi, tarkud du'a lil walidaini yudayyiqul 'aish wa yaqta'u rizq. Orang yang nggak mau mendoakan orang tuanya baik masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Yudayyiqul 'aish, hidupnya jadi susah. Sempit hidupnya. Bahkan rezekinya bisa putus dia. Susah dia mengais rezeki.
Ayo doakan orang tua kita, baktikan diri kita. Jangan durhaka sama orang tua. Lakukan muhasabah, ya Allah. Dulu mungkin kita pernah membentak. Kata Nabi, man ahzana walidayhi faqad aqqahuma. Siapa yang membuat orang tuanya sedih saja, dia sudah durhaka sama orang tuanya. Orang tuanya dibuat sedih dia. Teman-temannya ke sholat, dia nggak sholat, sedih. Teman-temannya baca Al-Quran, dia nggak bisa baca Al-Quran, sedih orang tuanya. Membuat sedih orang tua itu durhaka sama orang tua. Ini ada ulama yang ngomong begini nih. Saya catat ini. Indah sekali ucapannya. Jangan tinggalkan orang tuamu ketika mereka sudah menua. Karena Al-Quran itu bilang begitu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar. Lagi kalau sudah lanjut usia. Saya ini masih muda, saya menganggap masih muda, kemana-mana masih bisa nyetir sendiri. Mungkin satu saat saya ringkih. Mata saya mungkin sudah kabur, fisik saya mungkin sudah lemah. Ketika itu saya kalau punya anak, saya butuh tenaga anak saya. Saya butuh bantuan anak saya. Tapi kalau anak saya meninggalkan saya, subhanallah, itu kesedihan yang mendalam. Maka ulama ini mengatakan, jangan tinggalkan orang tuamu ketika mereka sudah beranjak menua. Kadang orang tuamu itu memejamkan matanya tapi dia tidak tidur. Matanya boleh terpejam, tapi sesungguhnya dia nggak tidur. Orang tuamu kadang makan namun tidak kenyang. Dia makan sih makan, tapi dia nggak kenyang. Kalau sudah lanjut usia begitu tuh. Semalam saya hadir di sebuah perhelatan, dia bilang saat ayah saya di akhir hayatnya itu kena penyakit dismenia atau apa, sering lupa. Sudah makan baru beberapa menit atau beberapa jam yang lalu. Minta makan lagi. Saya belum makan katanya dari pagi. Padahal udah berkali-kali dikasih makan dia. Allahu Akbar. Maka ini ada orang tua kata, jangan tinggalkan orang tuamu ketika mereka sudah menua. Kadang dia makan namun tidak kenyang. Kadang dia tertawa namun dia tidak bahagia. Bisa jadi dia tertawa namun dia tidak bahagia. Kadang dia menyembunyikan tangisannya di balik senyumannya. Orang tua akan merasa sakit ketika kita jauh dari dirinya. Orang tua kita kalau sudah menua itu merasa sakit kalau kita meninggalkannya. Apalagi ini mohon maaf yang punya HP. Orang tua kita akan merasa sakit saat kita sibuk dengan HP kita padahal kita di hadapannya. Tentu kita pengen sebetulnya ngajak kita bicara, tapi kita asik dengan HP kita, gadget kita. Sakit itu orang tua kita. Orang tua kita merasa sakit tatkala kita berada di hadapannya, tapi kita sibuk dengan gadget dan handphone kita. Orang tua kita bukan cuma makan, minum, dan pakaian. Enggak, lebih dari itu. Kehangatan dari anak-anaknya, kasih sayang dari anaknya, pelukan anaknya, suapan hangat dari tangan anaknya. Itu yang dibutuhkan orang tua. Maka jadikan kalau orang tua kita sudah lanjut usianya itu hari-harinya itu penuh kebahagiaan. Malam-malamnya menjadi malam-malam yang indah karena bakti anaknya. Dan anak pun ketika orang tua nanti itu meninggal dunia, tidak ada penyesalan dan tidak ada kekecewaan. Karena dia sudah berbakti seoptimal mungkin buat orang tuanya. Yuk. Lakukan muhasabah. Sudah sejauh mana sih hubungan baik kita dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan istri kita. Lakukan. Berikan catatan-catatan. Kalau yang baik tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yang buruk, ayo kita perbaiki. Jatuhnya kita di satu lubang jangan sampai terpelosok 2 kali. Ayo lakukan muhasabah. Lakukan ayo muhasabah. Introspeksi diri untuk kehidupan yang lebih bagus. Kalau ada yang kejatuhan-kejatuhan kita, bikin target. Orang itu kalau nggak punya target, dia seperti orang yang lari di tempat. Bikin dong target. Saya sebulan sekali harus khatam Al-Quran. Maka ada usaha untuk bisa terus membaca Al-Quran. Tapi kalau orang tanpa target, harinya berjalan begitu aja.
Saya 2025, saya harus bisa baca Al-Quran. Karena selama ini saya tidak bisa baca Al-Quran. Di mana ada pengajian, di situ diajarkan Al-Quran, datang dia. Kalau perlu panggil guru ke rumahnya. Bikin target. Sekali lagi, kalau orang tanpa target, maka dia seperti orang yang lari di tempat. Pepatah Arab bilangnya begini, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tidak bisa 100% kita dapatkan, paling tidak setengahnya yang kita dapatkan. Ini yang terakhir, ayo muhasabah hubungan kita dengan guru-guru kita. Kemarin kita sampai di bayanu wadhaifil mursyid. Wa asanu ahwaluhu maqil. Perilaku terbaik seorang guru, seorang mursyid adalah seperti apa yang diucap man alima wa amila. Guru yang benar itu bukan cuma mengajarkan, tapi dia juga pandai mengamalkan. Kalau cuma sekedar menyampaikan, siapapun mungkin bisa. Maka dikatakan guru kalau dalam bahasa Indonesia karena dia perlu digugu dan ditiru. Bukan cuma yang dia ucap, tapi dia tidak pernah melakukan. Maka yang terbaik, perilaku terbaik dari seorang guru, dari seorang murid, dari seorang pengajar, dari seorang mursyid, atau dari seorang pengajar ada man alima wa amila. Dia mengajarkan, dia tahu, tapi dia juga mengamalkan. Dia tidak boleh seperti kal ibrah, tidak boleh seperti jarum katanya, yang mengaitkan benang pada sehelai benang. Nanti pakaiannya itu sehelai benangnya itu menjadi kain yang begitu indah, tapi jarumnya itu tetap saja telanjang katanya. Jangan seperti sumbu lampu katanya. Kalau sumbu lampu itu dia yang terbakar, tudhi'u li ghairiha wa hiya tahtarik. Kalau sumbu lampu itu orang lain itu terang, tapi dia sendiri terbakar. Guru nggak boleh begitu. Artinya apa? Masa orang diterangi dia sendiri gelap? Orang diajarkan dia sendiri nggak mengamalkan. Terus akan begitu tuh. Lalu apa tugas-tugas guru? Mentaqallada at-ta'lim, siapa yang menekuni memang profesi mengajar, menyampaikan ilmu. Faqad taqallada amran azim. Maka dia sudah melakukan perkara yang sangat mulia. Jadi kalau ada orang mau mengajar itu dia perkara mulia. Jangan pernah remehkan guru itu. Duduk dia di majelis ilmu, diajarkan murid-muridnya. Murid-murid saya dulu, saya mengajar dari sejak 86. Di pesantren, di sekolah. Murid saya sekarang, itu sudah ada yang doktor, bahkan punya gelar profesor. Itu murid yang pernah belajar bersama-sama saya. Sekarang sudah ada yang gelarnya itu dokter, bahkan sudah ada yang menyandang gelar profesor. Ini berarti tugas yang sangat mulia. Taqallada ta'lim, yang menekuni dunia ini pengajaran. Taqallada amran azim, maka dia sudah melakukan sesuatu yang sangat mulia. Maka falyahfal adabahu, dia punya adab, tugas-tugas yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Apa sih tugas-tugas guru itu? Tugas-tugas muallim, tugas-tugas mursyid. Asyafaqatu alal muta'allim. Dia harus punya rasa kasih sayang terhadap murid-murid atau anak didiknya. Bahkan dikatakan wa ijra'u majral walad. Bahkan dia harus menganggap muridnya itu sebagai anaknya sendiri. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Innama ana lakum kal walid li waladi. Kata Nabi, saya dengan kalian seperti seorang ayah dengan seorang anak. Jadi guru itu harus memperlakukan anak didiknya itu dengan penuh kasih sayang. Bal huwal walid alal haqiqah. Guru itu sampai di buku ini nih, punyanya Ghazali ini, dia mengatakan guru itu adalah orang tua kalian yang sesungguhnya. Guru itu orang tua kita yang sesungguhnya. Kok bisa katanya? Fa'inal ab, kalau ayah kandung kita, ayah biologis kita, sababul hayat al-faniyah. Ayah biologis kita ini, kata Hujjatul Insam al-Imam al-Ghazali, dia cuma menjadi penyebab hidupnya kita di dunia yang fana ini. Tetapi lihat katanya guru, wal muallim sababul hayat al-baqiyah. Kita akan hidup yang kekal abadi nanti di hari kiamat.
Orang tua biologis kita, orang tua yang menyebabkan kita ada di dunia yang fana. Tapi guru kita kalau benar, dia akan menghantarkan kita untuk hidup kekal abadi di alam akhirat nanti. Maka ini Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya ini dia mengatakan al-walid itu al-walid alal haqiqah. Guru adalah orang tua kita yang sesungguhnya. Maka guru juga harus penuh kasih sayang terhadap muridnya ini. Kemudian yang kedua al-iqtida'u bihi. Seorang guru itu harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berat memang. Lihat ini. Fala tatlubul ajra ala ta'lim. Dia tidak boleh menuntut upah. Dia tidak boleh menuntut upah. Sekarang banyak. Begitu dihubungi untuk bisa hadir di sebuah perhelatan, ente berani bayar berapa saya? Ente punya budget berapa? Naudzubillah. Mundur orang itu. Nggak jadi dia. Karena belum apa-apa. Saat itu kalau sudah naik ratingnya itu, dia punya asisten. Jadi apa-apa suruh asistennya. Ya otomatis nih asisten ngomong begitu karena gurunya itu tadi. Tanyain punya budget berapa dia. Kalau tidak sesuai dengan budgetnya nggak bisa. Rasul nggak pernah ngajarin kita itu. Nggak pernah Rasul ngajarkan kita begitu. Maka kita disuruh, ini guru ini, sikap tugas guru di anda al-iqtida'u bihi bi Rasulillah. Teladani Rasulullah. Dan Rasul tidak pernah menuntut upah. Dikasih diambil, nggak dikasih, nggak pernah menuntut. Boleh guru dapat upah, boleh. Sama katanya, ini belum lama itu ada video itu. Guru juga sama dengan profesi-profesi yang lain. Ditekuni dari sejak dini nih. Belajar di ibtidaiyah, di pesantren terus. Sama orang yang menekuni profesi dokter. Masa dokter itu boleh mendapatkan upah guru? Enggak. Boleh. Tapi lagi-lagi, apalagi kalau udah ilmunya ini ilmu akhirat. Guru itu pantang menuntut upah. Harus ada keikhlasan. Nggak boleh itu guru begitu. Mengajarkan agama itu sampai memberi tarif-tarif begitu. Jangan. Masa nggak mau dia menyampaikan ilmunya karena tarifnya tidak sesuai. Ini yang difirmankan Allah, nuridu minkum jazaan wala syukuran. Saya nggak menginginkan dari kalian itu balasan dan ucapan terima kasih. Guru katanya wa in kana lahum minnatun alaihim falahum al-minnah. Memang guru itu punya jasa sama murid. Tapi guru bisa punya jasa sama murid itu ada peran adanya murid juga likaunihim sababan yuqaribu ilallah. Karena guru dengan mengajar, guru bisa dekat dengan Allah. Tapi kalau tidak ada muridnya, apa yang mau diajar? Maka guru juga ini, betul, guru ini punya jasa, tapi murid juga punya jasa. Maka di awal tadi, ada sikap syafaqah. Yang ketiga itu, alla yadakhira syai'an minan nasihah. Guru itu tidak boleh menyembunyikan nasihat. Nasihati anak-anak didiknya. Contohnya di kaman ihi anit tasaddi lima tabatin qabla istiqaqiha. Dicontohkan sama Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam di sini. Contohnya adalah cegah murid-murid kamu mencari sesuatu kedudukan padahal dia belum berhak. Sekarang sudah kenyataan. Ada orang yang sebetulnya belum berhak menduduki jabatan itu, tapi diduduki jabatan itu. Naudzubillah. Banyak orang-orang yang lebih pintar dari dia. Banyak orang-orang yang lebih berhak dari dia. Ini nih Imam Ghazali, nasihati katanya. Jangan pernah sembunyikan nasihat itu kepada murid-murid kalian. Nasihati murid, jangan mencari kehormatan padahal kita belum berhak menyandangnya. Anda melihat aja sendiri sekarang. Kita sedang dipertontonkan permainan seperti ini. Ayo. Kemudian yang keempat tugasnya nashul muallimil muta'allim wa man'uhu
minal akhlaqidz dzamimah. Guru itu harus terus memberikan nasihat baik kepada muridnya dan mencegahnya dari akhlak-akhlak hina. Tapi Imam Ghazali nasihatin, la bi tariqit tasri, tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang bijak, dengan bukan dengan cara yang kasar. Dinasihatin, goblok kamu, diajari dari tadi nggak bisa-bisa. Itu nggak punya adab tuh guru. Nasihati murid kita, didik murid kita agar dia punya akhlak yang mulia, tidak terjebak ke dalam akhlak-akhlak yang hina. Tapi la bitariqit tasri bal bitta'rif, tapi bukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang bijak. Karena kalau kasar itu bisa merusak reputasi atau esensi pencapaian seorang murid. Goblok-goblok ini makin goblok murid. Nggak boleh. Murid itu harus, waduh kamu udah pintar. Sekarang tuh begitu. Ini waduh udah bagus ini nilainya. Ayo kerja keras sedikit lagi aja, insya Allah akan naik. Nilai segini goblok mata, nggak boleh. Nah, ini 4 tugas guru. Yang selanjutnya adalah fi afatil ilmi wa bayanil alamat. Rasul bersabda, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi ilmihi. Nah, ini saya takut banget nih. Manusia yang paling berat siksanya, kata Rasul nih dalam sabdanya, nanti di hari kiamat, alimun lam yanfa'hullah bi ilmihi. Orang yang alim, yang punya ilmu, tapi Allah tidak berikan manfaat dari ilmunya. Takut kita yang begitu. Ditutup sama Allah sendiri, sehingga kita yang punya ilmu itu seakan nggak punya ilmu. Karena kita nggak mengamalkan yang kita lakukan. Ini siksanya paling pedih. Nah, di hadis yang setelahnya, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang bertambah ilmunya tapi bukan bertambah dekat sama Allah, malah justru semakin jauh dari Allah, itu tidak bertambah hidayahnya. Man izdada ilman walam yazdad hudan, bertambah ilmunya tidak bertambah hidayahnya. Dia bukan semakin dekat sama Allah, dia akan semakin jauh dari Allah. Saya pernah cerita sama antum, Anna Maria Skimmel, kurang apa dia? Hafal Al-Quran, hafal tafsir Jalalain yang ditulis Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, hafal ribuan hadis di buku Riyadhus Shalihin, hafal hadis-hadis tentang hukum di Subulus Salam, bolak-balik baca Ihya Ulumuddin, setengah bab yang paling menarik Ajaibul Qulub, setengah hafal dia. Kurang apa? Ini kalau di kita nih, di kampung kita tuh udah ulama besar tuh. Tapi apa? Nyatanya dia tidak beragama, ateis. Lalu ketika ditanya sama Habib Bahal, saya pelajari Yahudi, Kristen, saya tertarik banyak sama Islam. Tapi ketika didesak, apa agama Bunda? Saya tidak beragama. Ilmunya banyak, tapi hidayahnya nggak ada, bukan semakin dekat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alam an laisal alim bil haud fil ilmi hurmatas salamah fa immal halak wa imma as-sa'adah al abadiyah. Ketahuilah bahwa laisal alim bil haud fil ilm, ini ulama yang menekuni ilmunya itu dia sebetulnya berada di persimpangan jalan itu. Pilihannya ini bisa jadi dia nanti al halak, hancur, tapi bisa jadi dia bahagia. Kapan dia akan hancur? Al-halak. Kapan dia akan bahagia? Dia akan selamat. Qala Al-Khalil Ibnu Ahmad. Nah, Al-Khalil Ibnu Ahmad ini sering diungkap oleh banyak ulama ini. Katanya manusia itu ada 4 tipe. Rajulun yadli wa yadli annahu yadli fadzalika alimun fattabi'uh. Nah, yang pertama tipenya adalah orang yang punya ilmu, yang tahu, dan dia sadar bahwa dia punya ilmu. Fadzalika alimun, itulah orang alim yang sesungguhnya. Artinya dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya. Yang mengerti itu. Banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa sampai ke situ. Fattabi'u. Maka nasihat Imam Ghazali di sini mengutip Al-Khalil Ibnu Ahmad, ayo ikuti orang yang seperti ini. Kalau ada orang alim diikuti.
Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun faiqidhu. Orang yang tahu berilmu tapi dia tidak sadar kalau dia berilmu. Maka orang yang seperti ini adalah orang seperti orang yang tertidur. Dia sedang terlena, bangunkan. Kita kenapa nggak mau ngajar? Ilmu kita sudah bagus. Ayo ajarin. Jangan nunggu banyak katanya. Man amila bima alima allamahullah. Ente ajarkan yang sedikit yang antum dapat. Kamu akan diajarkan oleh Allah sesuatu yang kamu nggak tahu. Ini ada orang takut dia. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali mengutip ungkapan Al-Khalil Ibnu Ahmad, aikidu, sadarkan dia. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyid fa'allimu. Orang tahu atau dia nggak tahu, dia nggak punya ilmu. Dia sadar, saya ini masih nggak punya ilmu. Memang nggak punya ilmu, tapi dia sadar, dia mau duduk di majelis ilmu. Fadzalika mustarsyid itu adalah orang yang membutuhkan petunjuk. Fa'allimu, ajarin dia. Karena ada orang nggak punya ilmu, nggak mau duduk di majelis ilmu. Yang bagus ini, saya nggak tahu, saya belum punya ilmu, saya mau hadir di majelis ilmu. Ini orang yang seperti mustarsyid, membutuhkan petunjuk. Alimu, ajarin dia. Karena ada orang yang nggak punya ilmu, tapi nggak mau duduk di majelis ilmu. Yang terakhir, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fahdharu. Orang nggak punya ilmu, nggak tahu, tapi dia tidak sadar bahwa dia nggak punya ilmu. Karena ironis ini, nggak punya ilmu, nggak tahu, nggak sadar, sok. Kalau dia itu nggak punya ilmu pada hakikatnya. Nah, ini orang yang seperti ini, jahil, itu orang yang bodoh. Fahdharu, waspada sama orang yang seperti ini. Udah nggak punya ilmu, nggak mau duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Dan ilmu itu saya katakan bahrun la sahilalahu. Ilmu itu seperti lautan yang tidak ada tepinya. Ini banyak ungkapan-ungkapan para ulama. Nah, sedikit lagi. Yahtiful ilm bil amal. Fa'in ajaba wa illa irtahal. Bahasanya bahasa-bahasa yang sangat singkat ini. Singkat tapi padat. Yahtiful ilm bil amal. Yahtif sebetulnya nelfon. Ngontak, artinya ilmu itu punya kecenderungan memanggil untuk beramal. Jadi kalau udah punya ilmu, ilmunya itu akan memanggil dia untuk beramal. Saya bilang, saya nggak mau, saya cuma ngomong doang. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu ngajak orang berbuat baik sementara Anda lupa sama diri sendiri? Datang misalkan nanti bulan Idul Adha, orang-orang ayo kurban, dia sendiri nggak kurban. Ayo baca Quran, dia sendiri nggak pernah baca Quran. Ayo sembahyang berjamaah, dia sendiri nggak pernah kelihatan di masjid sembahyang berjamaah. Ilmu itu memanggil orang untuk beramal. Fa'in ajab, artinya kalau ilmunya dibarengi dengan amalnya, itu yang baik. Wa illa irtahal, kalau tidak, maka ilmunya satu saat akan hilang begitu saja. Karena tidak pernah diamalkan ilmunya. Qala Allah Ta'ala watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalah. Fansalah itu dia lepaskan dirinya dari ayat-ayat tersebut. Watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Naba alladzi atainahu, berita yang telah kami sampaikan kepada mereka dari ayat-ayat kami. Fansalah, lalu mereka melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Ya, artinya dikasih tahu tapi dilepas. Saya baca sedikit di sini. Wa ulamaul akhirat. Ulama akhirat itu yang bagaimana? Alladzina la ya'kuluna dunya biddin. Yang tidak memakan dunia dengan agamanya. Artinya tidak mencari hidup dengan agamanya. Apalagi kalau dia harus menjual ayat. Pesanan penguasa. Diada-adakan. Dicari-cari dalilnya. Ya'kuluna dunya biddin. Wala yabi'unal akhirah bid dunya. Ulama akhirat itu ulama yang tidak menjual akhiratnya karena dunianya. Ada orang yang menjual akhiratnya itu karena dunianya. Ada. Padahal dia alim. Lima alimu min izzil akhirah wa dzillid dunya. Karena orang ini sadar, ulama akhirat itu dia tidak mencari makan dengan agamanya,
yang mencari akhirat karena dunianya. 5 alimu, kalau karena dia tahu bahwa akhirat itu aziz, mulia, sementara dunia itu hina. Wa dhullid dunya. Man lam ya'lam mudadatat dunya ma'al akhirah wa madarataha falaysa minal ulama. Yang tidak tahu bahwa dunia dengan akhirat itu seakan bertolak belakang. Kalau orang kecenderungannya dunianya begitu kuat, susah dia bisa ke akhirat dengan selamat, susah. Kalau dia terlalu tertambat dengan dunia, ini antara dunia dengan akhirat pasti begitu. Dunia menyuruh kita untuk leha-leha, tidur di atas sofa yang empuk, kalau perlu malam gak pernah bangun, itmani perempuan nakal, itu dunia, bertentangan dengan akhirat. Falaisa minal ulama. Kalau ada orang yang mengaku punya ilmu, dia tapi gak bisa membedakan itu, maka dia bukan ulama. Man ankar dzalika faqad ankar ma dalla alaihil Qur'an, yang mengingkari itu bahwa dunia dengan akhirat itu bertolak belakang. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali, maka dia telah mengingkari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Telah mengingkari al-akhbar, hadis-hadis Nabi. Ada yang mengartikan sejarah. Jami'ul kutub al-munazzalah, buku-buku yang diturunkan oleh Allah. Wa qauli jami'il anbiya. Dia juga mengingkari ucapan para nabi. Man alima dzalika wa lam ya'mal fa huwa asiru syaitan. Yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan, tahu dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari hadis, dari kutub-kutub samawi, tapi dia tidak mengamalkannya, maka dia tertahan menjadi sanderanya setan. Asiru syaitan. Dia menjadi sanderanya setan. Faqad ahlakat usahwatu, dia sudah dihancurkan, dibutakan oleh syahwatnya. Wa ghalabat alaihi siqwatuhu, dan dia sudah dikungkung dengan kesengsaraan nanti di akhirat. Maniktada bihi halak. Kalau orang yang seperti ini kita ikuti, kita akan celaka. Wa kaifa yu'addu min hizbil ulama min hadhihi man hadhihi darajatu. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini masuk dalam kategori ulama? Enggak mungkin katanya. Ini nanti ada nasihat-nasihat, ada nasihat Nabi Daud, itu bagus-bagus nasihatnya. Tapi karena waktu pagi hari ini sampai di sini, silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Hal min soal, ada yang mau ditanyakan? Halo, sudah masuk waktu syuruk. Ada yang masih ingin ditanyakan? Ustaz Ali, cukup? Ustaz, cukup ya? Sudah masuk waktu syuruk ya? Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi, 2 hari lagi ke depan, 3 hari dengan hari ini kita akan melepas kepergian 2024-2025. Lakukan muhasabah. Mudah-mudahan 2025 lebih baik bagi kita semuanya. Kita juga mohon sama Allah, ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami. Kalau besok Selasa malam Rabu kita ketemu dengan bulan Rajab, maka sudah mulai kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasul. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Sampaikan kami ya Allah ke bulan yang amat mulia Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan yang mulia Ramadan. Saya insan kasairin nas, manusia layaknya manusia pada umumnya. Qad ukhti'u wa usib. Kadang mungkin yang saya sampaikan ada benarnya, tapi bisa jadi banyak yang salah. Meskipun saya sebelum berangkat ke tempat ini juga sudah mempersiapkan, sudah membaca, menelaah. Tapi sekali lagi saya manusia layaknya manusia pada umumnya. Kadang mungkin ada keliru, ada salah. Nastaghfirukum. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.